Ada peristiwa yang cukup mengherankan, yang bikin bingung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di situ Nabi diperlihatkan ada akhwina. Akhwina ini mungkin zaman sekarang nampan namanya ya. Nampan di situ berisi daging yang sudah kepotong, sudah siap saji, tinggal disantap aja. Berserta kuahnya, pokoknya luar biasa. Belum dimakan terlihat lezat luar biasa. Daging yang sudah siap saji di satu nampan. Tapi di nampan yang lain ada potongan-potongan daging bangkai yang busuk. Yang di situ banyak ulatnya, serangganya dan lain sebagainya. Ada darah, ada nanah di situ dan lain sebagainya. Semua hal yang menjijikkan ada di situ. Akan tetapi orang-orang ini lebih memilih makan dari daging bangkai tersebut, dan mereka meninggalkan daging yang siap santap untuk dimakan. Lalu Nabi SAW heran, kalau orang normal, kira-kira nih, kalau orang normal di depannya ada dua nampan. Satu nampan A ini berisikan daging masak siap santap. Daging yang B bangke. Daging bangke busuk menjijikkan. Kira-kira Pangkal Pinang ini pilih yang A atau yang B? A atau yang B? A. Maka Nabi SAW heran, kok bisa nih orang rame-rame berebutan ngumpulin nampan dan makan dari nampan daging bangkai tersebut. Lalu di sini dikatakan, faqala ya Jibril man haula. Wahai Jibril, siapa mereka itu? Ada apa gerangan mereka itu? Kenapa mereka kan hal itu? Kenapa mereka melakukan hal itu wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, qala haula min ummatik yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Wahai Muhammad, engkau jangan sedih wahai Muhammad, tapi itu adalah sebagian umatmu yang fasik, yang bermaksiat kepadamu wahai baginda Nabi besar Muhammad, yang melanggar perintahmu, yang tidak nurut dengan perintah Allah, yang ingkar, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram. Itulah gambarannya nanti di hari kiamat. Kalau kita yang halal ini jelas-jelas al halal bayyin wal haram bayyin, jelas halal. Haram juga jelas keadaannya. Maka jangan sampai kita kebalik. Jangan sampai kita meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram, tapi kita harus mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Ma'asyiral hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Habib kasih contoh ya orang-orang yang meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram. Ini banyak nih, sangat kita sayangkan nih. Wabil khusus para pemuda kita sangat disayangkan. Saya mau tanya nih sebelumnya sama Pangkal Pinang. Pacaran hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Sepakat. Pacaran hukumnya haram. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk Pangkal Pinang. Nikah hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Pengantin halal atau haram? Halal, bukan halal lagi. Ibadah luar biasa, besar ganjarannya di sisi Allah, apalagi diniatkan untuk mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang akan menghidupkan syiar-syiar Islam, keturunan yang akan menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad,
keturunan yang akan mempelajari kemudian mengajar syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi ada pertanyaan yang ketiga, kira-kira sekarang pemuda umat muslimin lebih suka pacaran atau nikah? Lebih suka pacaran apa nikah? Paling kencang tuh. Cerita pribadi kayaknya. Paling kencang. Nikah ibadah. Jadi kalau mau banyak ibadah berarti banyak nih. Bu, catatin bu. Diingat bu, catatin bu. Target nih yang bakal dilempar piring nih, yang teriak tadi bu. Sangat disayangkan. Na'udzubillah min dzalik sangat disayangkan. Terkadang dari kalangan umat muslimin yang dekat di situ, dekat dengan ulama, tinggal di daerah ulama, bukan tinggal di daerah juhala. Sekitarnya ada ulama. Anak-anak zaman sekarang, pemuda zaman sekarang pacaran udah modus, semuanya modus itu. Sekarang ini udah aneh-aneh. Mau dimanipulasi, mau dibagus-bagusin. Padahal itu haram, pacaran hukumnya haram. Sekarang udah modusnya akhi sama ukhti. Kalau kata Habib Rizik, akhi ukhti. Akhi lagi kenapa? Akhi lagi ngapain? Dijawab sama ukhti. Ukhti lagi tahajud. Tahajud jawab pesen laki yang bukan mahram. Akhi balas lagi. Dibalas sama akhi. Ukhti, bolehkah aku lebih dekat denganmu? Aku ingin ta'aruf denganmu. Bisakah aku mendapatkan nomor WA-mu? Cie. Habib masyhur nih kayaknya ngelanjutin ceramahnya nih. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendekatan kepada zina. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat nomor WA-nya. Dapat ngobrol. Ukhti lagi ngapain? Lagi baca Al-Quran. Doain akhi ya. Semua gitu. Gak apa beb, ini pacaran syar'i gak apa. Baik-baik aja hukumnya. Dan seterusnya ya. Naam, hati-hati. Yang model kayak gini nih mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada ya. Nggak ada yang pacaran, insya Allah semuanya nikah halal ya. Nikah halal, pacaran haram. Tapi orang-orang na'udzubillah lebih memilih pacaran ketimbang nikah. Lebih memilih pacaran yang diharamkan oleh Allah daripada nikah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib kasih contoh satu lagi ya. Sebelumnya Habib mau tanya juga. Mencuri hukumnya halal atau haram? Haram. Naam, mencuri hukumnya haram. Pertanyaan kedua, gaji, tahu gaji? Bukan gaji yang ada pada kambing itu ya. Gaji, kalau kita kerja digaji, diupah. Upah hukumnya halal atau haram? Halal. Akan tetapi masih banyak orang-orang yang mencuri. Para koruptor, mereka mencuri. Padahal gaji dan upah mereka sudah lebih dari cukup. Tapi na'udzubillah, mereka mengambil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencuri padahal gaji mereka itu halal untuk mereka. Akan tetapi tamak, rakus, seakan-akan mereka merasa bakal hidup selamanya di dunia ini. Padahal tujuan kita hidup di dunia ini untuk memperbanyak saldo kita di akhirat. Untuk bagaimana nanti kedekatan kita dengan Allah. Dapatkah kita memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Dapatkah kita memandang wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bisakah kita duduk satu majlis dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam? Jadi betul-betul diperhatiin ya. Hati-hati.
Hati-hati, perkara haram ini luar biasa. Makan haram, perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semaksimal mungkin sekuat tenaga kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Naam. Masyarul hadirin muslimin mukminin rahimakumullah. Karena kalau seorang udah makan makanan yang haram itu otomatis yusdiul galb, hatinya bakal berkarat. Wa yudhlimu, dan hatinya bakal gelap. Wa yugossi, dan hatinya juga akan keras. Kalau sudah hati keras, gelap, maka ketika kita sampaikan ilmu-ilmu syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka mereka tidak akan menerima. Kalau sudah enggak menerima, sulit untuk mengamalkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yakhafu, ditakutkan ya. Seorang ulama mengatakan yakhafu ala akilil haram alla yukbal amalu wala yurfa du'a'u. Ditakutkan bagi orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, itu ditakutkan amal ibadahnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Doanya enggak bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Allah hanya menerima ibadah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akilul haram laisa bimuttaqin 'alal itlaq. Orang yang makan makanan yang haram, maka itu enggak bisa sampai kepada derajat takwa. Kita ini ya, masyarul hadirin muslimin mukminin rahimakumullah, krisis, kurang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, Abu Dzar mengatakan, tamamut taqwa ayyattaqiyal abdu ayyattaqillaha al abdu bitarkil halal makhafatan ayyakuna haraman. Kesempurnaan takwa nih bukan kesempurnaan cinta. Kesempurnaan takwa apa, Beb? Kesempurnaan takwa bagaimana, Beb? Bentuk takwa yang sempurna itu seorang hamba dia meninggalkan makanan yang halal. Terkadang mereka tinggalkan makanan yang halal karena takut kejeblos yang haram, takut kemakan yang haram. Bagaimana, Beb, contohnya? Kita kasih contoh. Kalau orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ada 100 nampan nasi kebuli. 100 nampan nasi kebuli, 99 nampan itu haram. 1 nampan itu halal. Jadi ada 99 nampan haram, katakanlah 1 nampan halal. Orang yang gak ada takwa sama Allah itu disikat sama dia. Beb, insya Allah, Beb, ini kan masih ada 1, Beb, yang halal. Insya Allah dari 99 nampan yang haram itu ana dapat nampan yang halal. Ada potensi kan, Beb, walaupun kecil potensinya, walaupun 1%, cuma potensinya. Tapi kalau dia nggak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan makan dari salah satu nampan dari 100 nampan itu. Kalau orang yang punya takwa nggak berani, dia ditinggallah semua. Padahal di situ ada yang halal, tapi takut kejeblos di dalam yang haram. Sekarang kita balik. Cerita yang kedua, ada 100 nampan, 99 nampan ini halal. 1 nampan haram. 99 nampan halal. 1 nampan haram. Kalau orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan semuanya. Enggak berani dia makan dari salah 1 nampan. Walaupun kecil potensinya, dia bakal
kena nampan yang haram itu. Karena nih Beb, ada 99 nampan yang halal Beb. Insya Allah ana nggak kebagian yang haram, cuma 1 nampan yang haram. Insya Allah ana dapat yang halal Beb. Tapi kalau orang yang betul-betul tamam takwanya ya, sempurna ketakwaannya kepada Allah, dia nggak berani makan dari 1 nampan dari 100 nampan itu, dia nggak berani disenggol, disentuh sama sekali ya. Ini luar biasa, atau dalam bahasa tasawuf disebut ini sifat wara'. Tamam. Orang yang memiliki sifat wara' dinamakan al-wari'. Tamam. Al-wari' orang yang betul-betul menjauhi diri dari hal-hal yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang masih kabur hukumnya. Ini halal haram, ini halal apa haram nih, ditinggal sama dia. Takutnya nanti dia bakal masuk kepada ranah-ranah yang haram, makanya dia tinggalkan. Naam. Ma'asyiral hadirin, hadirat, muslimin, muslimat rahimakumullah. Kita contoh bagaimana sifat sahabat Nabi SAW, murid Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan bahwa beliau memiliki seorang budak. Ketika itu budaknya membawakan segelas susu kepada beliau. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq betul-betul kehausan luar biasa, sehingga beliau langsung nerima gelas tersebut, langsung minum air susunya. Lalu budaknya heran, "Wahai tuanku, biasanya engkau bertanya dulu, ini dari mana, susu ini dari mana. Tapi kok hari ini engkau langsung minum susu yang aku berikan kepadamu?" Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya balik, "Emangnya bagaimana, engkau dapatkan ini dari mana?" Lalu budaknya mengatakan, "Sesungguhnya aku tadi sedang berjalan, kemudian di sampingku ada orang-orang jahiliyah yang sedang kemasukan, yang sedang sakit. Kemudian aku mendatanginya dan aku ruqyah dia dengan ruqyah jahiliyah. Subhanallah, orang tersebut sembuh. Akhirnya mereka memberikan aku susu ini." Ketika mendengar cerita itu, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung ingin mengeluarkan, bahasa Palembangnya langsung ngelok mulutnya, dikelok-kelok bagaimana caranya agar susu tersebut keluar, dimuntahin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Saking takutnya beliau ya. Lalu budaknya bertanya dan berkata, "Wahai tuanku, engkau berlebihan. Itu sudah masuk ke dalam perut. Gak perlu diperhatikan, engkau berlebihan. Sampai engkau berusaha untuk membuat muntah, untuk mengeluarkan air susu tersebut." Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Wallahi, seandainya dengan aku mengeluarkan air susu itu, baik aku mati sekalipun akan aku keluarkan air susu tersebut. Kalau emang caranya harus aku mati, maka akan aku lakukan hal tersebut." Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Kullu lahmin nabata min suhut fannar aulabih." Setiap daging nabata minas suhut, yang tumbuh, daging yang tumbuh di dalam anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka enggak ada tempat yang lebih layak untuknya kecuali neraka jahanam Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari sini mari kita bersama-sama agar menjadi orang-orang yang bertakwa, tinggalkan makan haram, wabil khusus ya, karena pengaruhnya luar biasa. Orang yang makan haram asad jawarihu sya'am aba. Orang kalau sudah sering mengkonsumsi yang haram, maka mau nggak mau anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau, walaupun dia benci dengan maksiat, tapi kalau sehari-harinya nyentuh yang haram, bunga bank hukumnya haram nggak? Haram. Zina hukumnya haram.
haram, mencuri hukumnya haram, haram, tinggalkan ini semua. Karena sangat ditakutkan nanti ya. Fannaru aula bih, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan hal itu, dengan menjauhi hal-hal yang haram, menjauhi makanan-makanan yang haram, insya Allah kita menjadi insan yang mendapatkan predikat ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah beliau ditanya, dan beliau mengatakan, pada saat itu jamaah beliau menanyakan bagaimana kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya merasa sudah bertakwa kepada Allah, akan tetapi kok kemenangan gak kunjung tiba. Kita perhatikan sekarang ini, luar biasa para ulama kita, habaib kita, kiai kita memperjuangkan ini Islam, luar biasa hebatnya. Nyawa taruhannya, mereka dicaci maki, mereka dipukuli, mereka dipenjara sekalipun, akan tetapi mereka enggak mundur untuk menegakkan kalimat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Luar biasa. Lalu Al-Imam Sya'rawi mengatakan, terkadang kenapa kita melihat umat muslim ini kelihatannya sudah berjuang, sudah ibadah, tapi kayaknya belum datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak kelihatan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan karena kurang syarat. Syarat jundiyahnya kurang. Jundiyah, syarat tentara Allahnya itu kurang. Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kami ini, tentara Allah itu pasti menang, kata Allah. Ya Rabb, kami tentaramu ya Rabb. Kami menjalankan syariatmu ya Rabb. Kami cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad ya Rabb. Akan tetapi kenapa kemenangan tak kunjung tiba ya Rabb? Mungkin kita kurang syarat jundiyah. Apa syarat jundiyah? Syarat agar kita betul-betul dinobatkan sebagai tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan syaratul jundiyah huwa at-taqwa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, warruju ilallah, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan lagi ya, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perang Uhud sekalipun, di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah tentara baginda Nabi besar Muhammad SAW pada perang Uhud, ketika syarat jundiyah kurang, tidak dilaksanakan, maka pasukan Nabi SAW dipukul mundur sama pasukan musuh. Karena pada saat itu ada beberapa yang tidak taat perintah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Saya teringat juga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pada saat itu memperhatikan juga belum datang kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau sidak tentara-tentara beliau. Tahu sidak? Tahu sidak? Sidak. Beliau datang tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka. Disidak sama Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau bangun di sepertiga malam terakhir. Beliau melihat tentara-tentara beliau. Dilihat kemah yang pertama, kemah yang kedua, semuanya qiyamul lail. Masya Allah. Ihya'ul lail, qiyamul lail, ada yang baca Al-Quran, ada yang sholat, ada yang bertasbih, ada yang beribadah, semuanya luar biasa beribadah kepada Allah. Sampai pada titik akhirnya beliau melihat satu tenda yang mana tentara yang istirahat di tenda tersebut semuanya tidur. Gak ada yang menghidupkan malam. Dari sini Sayyidina Umar mengambil kesimpulan, nah ini sebabnya nih. Ini sebabnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tidak datang.
karena sebagian tentaraku tidak menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau meninggalkan sunnah saja berdampak sehebat itu, bagaimana kalau dari umat meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus berjuang juga. Kita masyarakat harus berjuang juga. Ulama-ulama habaib kita ngajar di sana sini, ceramah di sana sini. Li'a'la kalimatil haq, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita enggak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu akan sia-sia. Sayang, mereka sulit-sulit berjuang, susah payah, tapi kita maksiat, meninggalkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad, maka akan sulit datang kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin muslimin mu'minin rahimakumullah. Maka Allah fijtinabil ma'asi. Maka kita harus betul-betul dari sekarang taubat, rujuk, bertakwa kepada Allah, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di penghujung dari bulan Rajab ini kita betul-betul minta ampun, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertekad, berniat dari sekarang, malam ini. Gak usah tunggu besok, lusa, seminggu, atau bulan depan, tahun depan, enggak. Malam ini dengan momentum peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa menjadi makhluk-makhluk yang betul-betul sempurna ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun mereka jatuh ke lubang maksiat, maka segera arruju ilallah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita baca istighfar dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qulu jami'an tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi wadh-dhunub saghiriha wa kabiriha zahiriha wa batiniha. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Hadirin hadirat muslimin mukminat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir saya tutup dengan satu kisah. Diceritakan bahwa pada zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham, seorang sufi dari kalangan salaf, Az-Zahid, Al-Wari, As-Sufi Kabir, yang terkenal, yang luar biasa kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau didatangi sama ahli maksiat. Kalau sudah ahli dikatakan udah sering kali hari-harinya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ahli maksiat datang kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim bin Adham, sesungguhnya aku adalah ahli maksiat. Aku pengen taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sulit sekali untuk meninggalkan maksiat. Apakah boleh aku masih melakukan kemaksiatan dan di samping itu aku taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Lalu Ibrahim bin Adham yang cerdas, beliau mengatakan, beliau tidak menjawab enggak boleh, haram, enggak bilang kayak gitu beliau. Akan tapi beliau jawab dengan penuh hikmah. Beliau mengatakan, silahkan engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan 5 syarat. Kalau 5 syarat ini terpenuhin, silakan sepuasnya engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah senang nih orang. Jemaah Pangkal Pinang nih udah senang juga nih, dikasih tahu Habib nih.
Syarat boleh maksiat. Mau tahu nggak kira-kira syarat boleh maksiat? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Syarat boleh maksiat ya. Kalau terpenuhi syarat ini silahkan maksiat. Tapi dilihat dulu syaratnya. Terpenuhin nggak? Yang pertama, Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, silahkan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat engkau bisa makan dari selain rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan maksiat, tapi makan dari selain rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong ini langsung nepak kepalanya. Rezeki semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang Allah berikan baik kepada muslimin, mukminin atau kafirin, munafikin, musyrikin, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama. Nyerah nih orang. Nggak bisa. Anak nggak bisa. Syarat yang pertama cukup berat. Coba kasih tahu syarat yang kedua. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau engkau nggak mampu memenuhi syarat yang pertama, ada syarat yang kedua. Apa syaratnya? Beliau mengatakan, silahkan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi seandainya engkau bisa tinggal di selain bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Geleng-geleng kepala nih orang. Gak mampu, sulit. Mau di lobang biawak sekalipun, mau di lobang buaya sekalipun, itu bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau di tempat jin buang anak sekalipun, kata Habib Bakarnya, jin beluda sekalipun tempat jin beluda, itu adalah bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya engkau bisa tinggal di selain bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan bermaksiat kepada Allah. Nyerah lagi nih orang. Gak mampu. Makanya luar biasa ya. Kita alhamdulillah hidup di Indonesia luar biasa, kaya raya, hebat. Tumbuh-tumbuhannya, apa yang ada di laut, yang ada di darat, timahnya, tembaganya, sawitnya. Tamam. Luar biasa. Freeport itu emasnya nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Kaya. Luar biasa. Kita kalau pakai akal-akalan, pakai logika, mungkin seharusnya nggak ada orang yang miskin di Indonesia ini. Kalau kita melihat kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kok masih ada dan masih banyak terkadang rakyat jelata yang merajalela, yang nggak makan, yang nggak minum, yang kesusahan gara-gara koruptor, yang mencuri. Gara-gara mereka mencuri, mereka tidak memperhatikan rakyat yang tidak makan, yang terkadang mati kelaparan. Luar biasa. Sangat disayangkan. Kita alhamdulillah hidup, makanya pendiri bangsa kita itu mereka memberikan sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa, karena mereka sadar kenikmatan semua yang Allah berikan di bumi NKRI ini, semuanya itu adalah dari Allah. Rezeki Allah, bumi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter para pendiri bangsa. Makanya mereka jadikan sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Naam. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan syarat yang ketiga boleh maksiat. Silahkan engkau maksiat, tapi syaratnya apa? Engkau bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bisa lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tidak akan mampu berlepas, luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita di dalam kamar dengan HP kita bermaksiat kepada Allah, ngunci pintu, gak ada siapa-siapa, akan tetapi
Zat Allah Subhanahu wa ta'ala Sami'un Basirun, yang senantiasa maha mendengar, maha melihat, tahu. Walaupun kita di dalam kesendirian kita, akan tetapi tahu. Cukup membuat kita malu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Cukup ini membuat kita malu, ya Allah. Barang siapa yang melakukan kemaksiatan kecil, kayak semut maksiatnya, kecil kayak jagung, kayak kacang kemaksiatannya, segede itu, ya roh, dia akan melihat hal tersebut. Kita terkadang, kita nih di hadapan orang yang kita segani, orang tua kita, guru kita, kadang kita malu untuk maksiat kepada Allah. Kita jaga adab di hadapan guru kita, di depan orang tua kita. Tapi kok kita nggak jaga adab di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat di kamar sendirian, Allah melihat kita. Mungkin ustadz kita nggak ngelihat, orang tua kita nggak ngelihat, saudara-saudari kita nggak ngelihat. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala melihat, senantiasa memantau dan memandang hambanya. Dan itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisab. Mudah-mudahan Allah ampuni maksiat kelalaian yang kita lakukan, baik secara zahir, nyata dalam keramaian, atau ketika kita lagi sendiri. Kemudian syarat yang keempat, Ibrahim bin Adham mengatakan, silakan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau bisa mengundurkan kematian sedetik aja. Tuh, orang ini mikir syarat dari 1 sampai 3 susah mulu, berharap syarat yang keempat ini mudah. Ternyata syarat yang keempat tidak bisa juga dilakukan, yaitu bisa ngundur kematian. Gak bisa istilah malaikat Israel datang, il nanti deh, besok deh. Ente kira siapa? Ente kira temen ente il panggil. Tamam. Ini malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terpenuhi lagi, nggak bisa lagi. Kemudian yang terakhir, orang ini berharap mudah-mudahan nih. Tamam. Ini kita kasih bumbu sedikit ya ceritanya ya. Tapi insya Allah nggak keluar dari substansinya ya, insya Allah. Kemudian yang kelima, Ibrahim bin Adham, kalau engkau tidak bisa memenuhi 4 syarat di atas, maka ada syarat yang terakhir, syarat yang kelima. Apa syaratnya? Silahkan engkau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan syarat engkau bisa bergulat mengalahkan malaikat neraka Allah yang akan menarikmu, mendorongmu, membawamu ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau bisa bergulat, menang, mengalahkan malaikat penjaga neraka Jahannam yang ingin membawamu masuk ke dalam neraka, kalau engkau bisa mengalahkan malaikat, silahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ahli maksiat ini mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, tubna ilallah, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan aku anak muridmu. Kemudian subhanallah, ahli maksiat ini senantiasa melazimi ulama, yaitu Ibrahim bin Adham, sampai akhir hayatnya. Dan subhanallah, ahli maksiat ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu kuncinya. Ahli maksiat jangan minder sama Habib. Ahli maksiat jangan minder untuk ke masjid. Ahli maksiat jangan malu untuk duduk di tempat-tempat yang di situ diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah malu. Bib, ana malu bib ke masjid. Mohon maaf nih bib, ana tatuan bib, gak enak ke masjid. Ana ahli maksiat bib, ana baru aja minum khamr, gak enak ana mau ke masjid. Kalau enggak ke masjid, makin parah tuh maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada ikhtiar yang dia lakukan, kiat-kiat tutorial yang dia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah, Allah as-sagi bagi,
Allah Subhanahu wa taala dapat membolak-balikkan hati hambanya sekejap. Ahli maksiat, kalau Allah inginkan jadi seorang waliullah, gak mustahil. Ini waliullah, ahli maksiat. Awalnya ahli maksiat, kemudian jadi waliullah. Ini idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan terjadi. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amar ma'ruf nahi mungkar sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Kalau kita nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, syariat-syariat, pelajaran kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kita amalkan sebagai bentuk perjuangan kita juga dan membantu ulama-ulama kita yang berdakwah dengan jasadnya, yang berdakwah dengan lisannya. Maka kita dengan doa kita, dengan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi SAW pernah bersabda, idza habat ummati an taqul lidzalim ya zalim faqad tuddi'a minha. Kata Nabi, kalau sudah umat-umatku ini takut untuk mengatakan kepada orang yang zalim, hei orang yang zalim, faqad tuddi'a minha, maka dicabut keberkahan dari umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya kita tidak mau keberkahan dicabut dari umat baginda Nabi besar Muhammad. Kita mengharapkan keberkahan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi juga bersabda, ta'murunna bil ma'ruf aw la tanhauna 'anil munkar wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah 'adzaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf, lakukan amar ma'ruf dan lakukan nahi mungkar, kerjakan amar ma'ruf dan kerjakan nahi mungkar. Kalau tidak, dikhawatirkan akan datang azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, harus ada sebagian dari kalangan umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak semuanya mungkin mampu, tapi kita yang enggak mampu itu tadi, bantu mereka dengan mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu ulama-ulama kita dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, aula yushikanna adzaballah minhu. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, akan ditakutkan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tad'unahu, ketika amar ma'ruf tidak ditegakkan, nahi mungkar tidak ditegakkan, seorang berdoa, hamba Allah yang soleh berdoa sampai hitam sekalipun jidatnya, sampai terbakar sekalipun jidatnya, fala yustajabulah, maka tidak akan dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul bisa membantu perjuangan ulama-ulama kita. Yang terpenting sekarang ini kita amalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kita jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Biasanya Habib nih di penghujung ceramah biasanya ibtihal, istighfar, doa, rame-rame minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kayaknya momennya nggak pas nih. Ada pengantin baru nih, kita nangis-nangis kayaknya nggak pas momennya ya. Jadi sebagai ganti kita sholawat aja ya. Kita sholawat sebagaimana sholawat yang sering digelar oleh imam besar kita, sholawat Badr ya. Kita niatkan ya, kita tawassul bi ahl Badr, tawassul dengan Rasulullah dan ahl Badr. Mudah-mudahan azab, fitnah, bala terkhusus di NKRI ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri-negeri muslimin pada umumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Yang jadi backing vokalnya jamaah aja ya. Biar jamaah yang jadi backing vokal, tim hadroh bisa ikut ya.
Naam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Semua salatullah. Kurang semangat, kurang kompak, kurang kencang. Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Sekali lagi tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Allah salatullah salamullah. Santapan jasmani boleh disiapkan. Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan nigma. Ilahi salimil ummah minal afati wan nigma. Allah Allah wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri. Ya Allah salatullah. Mana suaranya Pangkal Pinang? Angkat suaranya. Ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban. Sekali lagi Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana bi ahlil badri. Allah salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala yasin habib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم yang enggak sholawat banyak makan micin nih. Zalimin bil zalimin. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna sallu ala nabi Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna sallu
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terakhir mau tanya, jawab yang kompak, insya Allah. Pangkal Pinang siap bela Allah, siap bela Rasulullah, siap hidupkan syariat Allah, siap hidupkan syariat baginda Nabi besar Muhammad, siap patuhi perintah Allah, siap jauhi larangan Allah, siap mencari yang halal, siap tinggalkan yang haram. Semua angkat suaranya, Pangkal Pinang takbir, 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 sallu ala nabi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semua minta ampun. Jazakumullah khairal jaza atas segala perhatian. Billah taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.